Oke, kita bertemu di Sofina Talks You Are Love. Dan sebelum mulai, saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini salah satu minuman favorit saya yang ada di Pepita & Sons, yaitu macchiato. Kita bisa bikinin yang long, bisa bikinin yang short. Saya lagi pengen yang long hari ini karena kayaknya obrolan saya bakal long dengan guru vokal saya, Bapak Indra Aziz. Vokal Plus. Vokal Plus, bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Pasti kamu dulu terinspirasi dari Obeng ya? Obeng Plus dan Obeng Minus. Obeng Plus dan Minus. Iya sih, sebetulnya benar. Kan mesti dibebaskan, jadi mesti dibuka dengan Obeng. Dengan Obeng ya? Oke. Sebelum kita masuk ke pervokal-vokalan ya, dan apa saja karya Bapak ini, sebenarnya saya mau kepo dulu di awal. Karena dulu saya kenal Coach Indra Aziz ini waktu kita latihan di studio Ponpin ya? Ponpin namanya? Betul, Ponpin. Dan waktu itu lo belum ada Vokal Plus ini kan? Belum. Jadi guru les. Guru les. Yang adalah setiap hari ngajar di situ standby nunggu murid, bener nggak? Yes, betul banget. Setiap hari dari jam berapa tuh waktu itu ya? Dulu sih murid paling pagi jam 11 sampai ya maghrib lah. Maghrib, oke. Jadi lu setiap hari tuh standby di situ, nunggu murid terus pulang gitu kan ya. Tapi lama-lama dia mulai menciptakan CD. Bener gak? CD latihan. CD latihan kan? Jadi itu murid-murid lo dapet CD itu lagi kan? Betul. Terus kalau orang yang nggak bisa latihan sama lo kirimin? Kirimin. Gue inget tuh, si CD itu. Iya. Oke, itu CD itu ada berapa volume? CD-nya ada 2 volume. Yang pertama itu kayak produk pertama banget deh. Ya. Bikinnya benar-benar rumahan segala macam. Tapi ternyata banyak yang ngerasa, kok berguna ya? Iya. Nggak perlu tiap kali mau latihan vokal, nggak harus ketemu gitu, bisa anytime anywhere gitu. Tinggal play. Akhirnya dari situ yang jadi ada CD-nya jadi ada 2 volume dan 1 DVD. Oh, sempat ada DVD? Ada DVD. Tapi kalau nonton DVD sekarang kayak ada nggak zaman sekarang banget karena boring banget. Iya. Oke, berapa lama tuh dengan DVD itu? Lo punya konsep itu gitu? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh kenapa jadi akhirnya bikin gara-gara Twitter sebetulnya. Oh, lu rajin Twitter ya dulu Twitter. Ya? Dengan akun Vokal Plus? Belum. Masih Indra Aziz? Indra Aziz pribadi kan. Cuma hashtagnya singing tips dulu. Oke. Ya kan? Oh, zaman dulu kan ada thread yang kita bisa bikin. Iya. Akhirnya sama orang dibuat jadi kayak semacam blog atau apa gitu ya? Ya kan? Betul. Jadi awalnya singing tips. Ternyata kan rame. Dan itu nggak ada yang ngelakuin gitu loh. Oke. Mungkin karena kesadaran orang kayak dulu tuh, nyanyi ya bakat only. Bakat only. Nggak ada tuh latihan, nggak ada. Ya kalau either lo bisa atau enggak gitu. Lo bisa nyanyi karena nurun sih gitu ya? Nurun, ya kan. Nah akhirnya ketika singing tips ternyata ada ya tipsnya ya. Ada ya tips vokal, tips nyanyi ada ya ternyata untuk mempermudah atau untuk memperlancar gitu loh. Ternyata rame, akhirnya wah kita mesti come up dengan satu nama nih. Biar merepresent ini apa sih? Akhirnya kita bikin nama Vokal Plus. Kenapa ada plusnya? Karena I believe penyanyi zaman sekarang sebaiknya, bukan nggak boleh ya, sebaiknya jangan nyanyi doang. Tapi ngurusin segala hal tentang dirinya, termasuk bisnis, termasuk marketing. Terutama marketing sih zaman sekarang ya. Yang adalah marketing udah dipermudah dengan sosmed sebenarnya kan? Itu dia. Iya. Dipermudah dengan sosmed, dipersulit dengan algoritma. Nah, itu sedih ya, bener-bener sedih banget. Ada Tuhannya lagi tuh di situ ya. Iya, bener banget. Oke, jadi seorang penyanyi harus bisa mengurus plus sekitarnya itu bagaimana supaya dia sustain sebagai penyanyi. Betul. Gitu kan? Itu karena berangkatnya gini loh, gue tuh suka sedih ngelihat teman-teman yang gue latih. Mereka senang dong, misalkan bekerja sama dengan sebuah perusahaan dong, entah itu label besar segala macam. Tapi kemudian ketika labelnya membuat keputusan bisnis yang tidak menguntungkan si penyanyi merasa left out dan merasa dicuekin gitu loh. Iya. Dan dia tidak berdaya karena dia nggak bisa apa-apa. Contohnya apa contohnya? Ini kan banyak ibu-ibu nih yang nonton yang mungkin nggak ngerti maksudnya apa sih
Coach Indra Aziz ngomong left out, emang kenapa dia ditinggal? Contohnya nih, katakanlah ada 10 penyanyi, ya kan? Di sebuah perusahaan rekaman. Di sebuah perusahaan rekaman, oke. Nah, perusahaan rekaman tentu kan dia bisnis ya. Dia akan mencari mana nih yang paling memberikan dia profit. Pertama dibikinin dulu semua nih, 10-10-nya dibikinin project. Tapi dari awal perusahaan udah tahu, pasti nggak semuanya naik. Paling 1 atau 2 yang naik. Yang melejit lah ya. Melejit, ya kan? Nah, kemudian keputusan bisnis dia untuk ngeluarin modal lagi, ya dia akan fokus ke yang naik. Yang lain ntar ya. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sementara kan dia kontrak sama perusahaan. Dia mau ngambil job wedding misalnya, ngambil job cafe, nggak bisa, mesti lewat perusahaannya. Oh, manajemennya udah diikat. Udah diikat. Juga, Oh, saya mau lagi bikin project trio sama teman-teman, nggak bisa. Kamu di bawah kontrak ini, kamu penyanyi solo. Tapi kok nggak diurus? Itu dia. Saya nyanyinya gimana? Betul. Mengingatkan saya pada seorang penyanyi yang dulu saya urus juga. Lea Simanjuntak. Oh iya. Nyangkut di pernah ya. EMI. Oke. Sudah pernah diceritakan juga di Sudah pernah. Oke. Nyangkut di EMI, sementara waktu itu dia kepingin melakukan hal-hal lain. Jadi akhirnya harus ada jalan diskusi juga, tapi juga ada jalur hukum yang ya tipis-tipis lah ditempuh gitu. Tapi ya begitulah. Betul. Nah, itu sementara kalau misalkan si penyanyi itu punya capability untuk ngurusin dirinya secara marketing gitu-gitu, aku yakin sebenarnya perusahaannya kan niatnya nggak jahat. Dia cuma keputusan bisnis aja kan. Jadi kalau misalnya si penyanyinya juga proaktif, misalkan dia, gue punya ide gini, punya mungkin follower jadi naik gara-gara sosial medianya bagus, pasti perusahaan yang kerjasama juga mau dong, yuk gitu. Kita bikin sesuatu yuk, kalau memang bisa promo di situ gitu ya. Betul. Tapi kalau katanya Mamang Wiki, kamu dulu awalnya itu tertarik ke dunia musik awalnya dengan alat musik drum. Betul. Nggak ada hubungannya sama vokal. Bener. Bahkan bukan alat musik yang harmonius gitu. Dia kan ya memang ada notnya juga si drum ya. Tapi kan bukan alat musik yang kita main harmoni kan. Betul. Kenapa sih itu? Kok drum? Jadi suatu hari nih, ini ada sebuah kejadian yang benar-benar merupakan yang impact-nya besar banget dalam hidup gue, yaitu ketika Om Jelly Tobing datang ke rumah. Ke rumah? Waktu gue kecil. Ngapain ke rumah lo? Makanya lupa ngapain, tapi waktu itu ngelihat dia main drum. Di rumah lo udah ada drum? Ada. Yang main drum lo? Enggak, Om Jelly Tobing. Waktu itu pokoknya sebelum Om Jelly Tobing tuh di rumah nggak ada drum. Tapi entah gimana Om Jelly Tobing itu datang, main drum di rumah gue, makanya gue lupa kejadiannya. Nah itu drum siapa? Gak tahu. Baiklah, itu akan kita jadikan pertanyaan kuis. Om Jelly Tobing memainkan drum siapa di rumah? Nah itu dia. Muhammad Abdullah Aziz Jelly Tobing ya kan? Ding keluar nih Jelly Tobing. Tapi itu benar-benar momen yang luar biasa, memberikan impact besar sih. Ngelihat beliau main drum itu wow. Lu umur berapa ya waktu itu? Yang pasti sih 5 tahun kali? SD awal sih. 6? Iya, mungkin 6 ya. 6-7 tahun. Lu lihat dia main drum itu langsung minta beliin, pokoknya minta beliin drum. Oke. Pokoknya inget banget drumnya warna merah. Merah lagi ya. Merah. Kecil lihat warna merah. Rumah lu lagi ada arisan atau apa waktu itu? Kayaknya. Ada event? Jadi kan dulu itu nyokap almarhum tuh suka nyanyi. Mungkin dari situ ya awalnya. Pokoknya nyokap tuh dulu gengnya lumayan geng musisi juga tuh. Dan geng sinetron juga katanya. Bener, sinetron. Nyokap lu actress juga ya? Iya. Pada masanya ya. Kalau bokap enggak? Bokap enggak. Cuma dia suka mendukung lah. Jadi di rumah tuh kalau suka ada alat-alat musik gitu ya. Makanya sejak Om Jelly Tobing tuh kan belajar drum. Iya. Abis itu ngikut tuh ada gitar listrik. Ada beranak yang lain-lainnya. Beranak. Lu ikutan pengen punya itu juga, pengen punya itu juga gitu. Lu seorang Indra Aziz, vokal coach, umur segitu yang lu dengerin musik siapa pada saat itu? Setelah era Jelly Tobing dan saya mau drum. Iya, Metallica. 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 Jadi kita dulu punya band tuh. Namanya Metalytics. Kita nge-growl gitu, main distortion semua. Pokoknya rock abis. Tapi itu benar-benar baru tahu tuh rasanya. Lu sebagai drummernya? Drummer. Kadang-kadang main bass juga sih. Oh iya. Sebagai anak kecil gitu. Gimana ini ya? Mungkin genre musiknya free jazz. Karena terlalu out tuh. Terlalu outside ya mainnya. Terlalu out.
Dan kita nggak menyangka ya, karena kalau yang kenal Indra Aziz sekarang, dia anak jazz banget gitu, dengan semangatnya dia itu indie banget loh guys, gitu ya, kalau kamu kenal dia. Oke, berapa lama ini dengan dunia Metalitics ini? Iya. Pokoknya yang gue inget, sampai SMP itu tuh selalu dikenalnya sebagai gitaris. Beda lagi ya, beda lagi. Kita ngomong dari tadi 5 menit udah 3 alat loh, Pak Guru. Awal drum, jadi tobing, terus tapi aku suka main bass juga, lalu aku dikenal sebagai gitaris. Sebagai gitaris, bener. Pokoknya anak musik deh, dan tiap kali ada apa-apa selalu disuruh main gitar tuh zaman SD kalau ada acara-acara gitu kan. Gitar SD sampai SMP, gitar listrik. Makanya dulu mainan kita tuh itu efek-efek kotak gitu loh. Kamu udah punya tuh, si kodok-kodokan itu, mobil-mobilan. Bener, itu tuh mainan kita dulu. Jadi istilahnya mulai ngulik sendiri dong. Ngulik sendiri. Kan nggak musisi katanya. Enggak. Jadi kita dulu belajarnya sewa video. Dulu di dekat rumah ada tempat sewa video tuh. Cari VHS. Nah, nama acaranya apa ya? Video-video metal tuh pokoknya. Nah, itu tuh kita liatin tuh. Oh, ini gitaris ini pakai gitar ini, efeknya ini ya gitu. Terus nyarinya gimana? Zaman dulu kan di Indonesia belum banyak yang masuk gitar-gitarnya. Terus? Nah, pokoknya gitarnya sih apa aja deh, tapi efeknya yang penting. Nggak tahu, mungkin Mas Mungki bisa relate bang kalian. This is the other side of Indra Aziz yang gue nggak pernah kenal sebelumnya. Oke, teruskan. Gitu. Saya tertarik sekali. Tapi memang nyokap sih memang dari dulu kan penyanyi. Jadi kayak nyanyi tuh selalu gitu. Cuman berpetualang dengan alat musik ya itu tadi, drum, bass, gitar. Ketika lo ngomong nyanyi itu selalu tuh apa? Setiap acara keluarga lo disuruh nyanyikan. Betul. Dan lagu pertama yang gue nyanyiin sebagai pelajarin bener-bener, yaitu judulnya I Love You Daddy. Aduh. Tahu nggak? Jangan nanya tahu Pak. Coba gimana? Kenapa? Ada apa? Ini balik lagi aja ke podcast dia deh. Kenapa jadi gue yang cerita di sini? Lagu itu adalah lagu yang gue disuruh latihan waktu kecil gue sama adik-adik gue. Harus menyanyikan lagu itu kemanapun juga dengan bokap gue yang galak itu ya pada saat itu ya. Terus dari yang latihannya senang jadi sebel. Ini kayak lagu-lagu muji lo banget sih, padahal lo kan suka bentak-bentak kita, suka kayak gitu ya. Luka batin waktu kecil lah, yang everybody juga udah tahu itu sudah mengalami pemulihan. Tapi setelah bokap gue nggak ada, terus gue inget lagu itu tuh selalu bring tears to my eyes karena I was like that was the first song yang kita diajarin untuk nyanyi harmoni bertiga, ada alat musiknya. Tunggu, ini lagu Daddy yang sama kan? I love you, Daddy. I do, yes I do. You are my hero. Oh my God. I love you, Daddy. Oh Daddy. You are my superstar. Oh my superstar. Salaman dulu. Sampai gue udah lupa nama bandnya siapa sih tuh nyanyi? Ada, nama Meksiko gitu, nama Spanyol gitu, lupa. Iya. Hispanik lah pokoknya. Iya. Itu setiap kali ada arisan apa, terus bokap gue tuh bisa, bokap gue luar biasa banget, God rest his soul. Datang nih ke kawinan, tadi bisa bisikin MC-nya. Anak saya nanti mau nyanyi di lagu yang ini. Kan kesel ya, anak umur ABG. Terus harus I love you daddy itu. Iya. Gitu. Lu pernah gitu? Pernah. Ricardo and Friends. Nah, Melanie punya saudara. Iya, Melanie punya saudara. Iya. Ricardo and Friends, bener. Iya. Kemana tuh orang sekarang? Oh gitu ya. Udah nggak ada ya? Nggak kedengeran rimbanya. Iya. Nah, lu pernah digituin sama keluarga lu? Oh, sangat. Ada ini, nyanyi. Iya. Lu dipanggilnya apa sih dulu? Mas. Waktu kecil? Mas Indra. Mas Indra. Okay. Kenapa ada Indranya ya? Nama lo kan bukannya Muhammad Abdullah Aziz. Oke. Nah, ini juga. Lompat lagi nih. Jadi sebetulnya bokap nyokap mau ngasih namanya tuh Indra. Oke. Cuma guru ngajinya maunya Muhammad Abdullah Aziz. Oke. Itu juga secara bahasa Arab salah. Aturan kalau udah Muhammad Abdullah nggak ada Aziz lagi. Karena Abdullah itu udah merepresent. Oh. Jadi Aziznya nggak perlu aturannya. Kalau mau Muhammad Abdul Aziz ya itu yang bener. Oh, Abdul Aziz, bukan Abdullah Aziz. Salah itu. Kayak redundant gitu ya. Kayak ngulang-ngulang. Cuma sampai sekarang ya kalau mau diganti ribet. Tapi tetap dipanggil Mas Indra. Udah gitu ada yang parahnya lagi. Tanggal lahir nyokap nggak tahu yang bener yang mana. Jadi
Yang bener sih lu. Bener. Kok bisa nggak tahu? Iya, jadi kan gini, ditulis Kan kan. lu 3 Oktober. Nah, itu baru gue ganti. Baru. Iya. Oke. Jadi sebelumnya gue 3 September. Iya kan? Udah gitu. Itu bintangnya aja beda sih. Makanya bintangnya beda kan. Jadi kepribadian gue ya yang pasti selama bertahun-tahun, Ya. gue ulang tahun 3 September sampai udah lumayan sampai SMA, sampai kuliah deh. Tiba-tiba lu berubah ulang tahun. Tapi kok di paspor Oktober? Oh, lu lihat. Heeh. Oktober. Kan selama ini kan nggak pernah mempertanyakan lah, udahlah ya. Ya ulang biarin aja. tahun, tiup lilin. Iya. Ya. Tapi kan pas mau nikah Oh, mesti iya. sama dong semuanya. Iya. Akhirnya nanya, yang bener yang mana ya? Oktober pada Desember? Nggak tahu. Nyokap nggak tahu, bokap nggak tahu. Serius? Iya. Ya ampun, kok menarik banget ya cerita Nah, ini. Tapi karena akte Oktober, ya udah deh kita ganti deh. Jadi KTP semua kita ganti jadi Oktober. Lo mengalami suatu pembaruan karakter nggak? Iya. Ketika dari ulang tahun September Oh ke Oktober? enggak sih. Lo nggak ngerasa? Enggak, cuma Tapi kan teman-teman lo kalau nyelamatin lo tolak dong. Iya. Aziz, selamat ulang tahun ya. Bulan depan. bulan depan, benar. Itu salah satu keanehan yang terjadi. Iya. Gila, gue seneng banget ngundang lo hari ini. Ternyata di balik ketenanganmu, kedisiplinan, Pak Guru, ceritanya macam-macam ya. Heeh. Agak random sebetulnya. Iya. Jadi lo jadilah si 3 Oktober itu. Mm-mm. Ulang tahun keberapa tuh pertama kali lo merayakan? 3 Oktober. Kayaknya yang pasti abis nikah sih. Nikah tuh umur 30. udah dewasa dong. Udah, heeh. Karena sebelum denial maunya September karena dari kecil di sekolah, wah 3 September tuh kita tunggu-tunggu kan. Ketika kita potong kue di sekolah Iya gitu dong, kan September dong. Kenapa Tapi- nunggu lagi sebulan? Gitu ya? Makanya. Jadi baru setelah kawin gitu. Masa lo kayak nenek lo atau siapa nggak ada yang bisa menjadi saksi terhadap itu? Nggak ada yang ingat? Enggak, Ini misteri ya? misteri. Ini lucu ya? Makanya. Ini akan jadi PR pertama lo kayaknya. Iya, Ketika betul. nanti bertemu dengan Tuhan lo banget sih. Tanya. Karena salah satu, gue kan Betul. selalu suka ngomong gitu, salah satu yang gue mau tanya nanti kalau gue udah ketemu Tuhan adalah kenapa sih harus ada nyamuk? Gue sering digigit, jadi gue suka ngomong. Kirain apa udah mau nungguin apa ya? Oh, nyamuk. Oh iya. Oke. Mm-mm. Oh gitu. Iya. Dendam banget kayaknya. Ya sebel aja karena dulu kan waktu baru pindah, Iya. gue nggak terbiasa dengan lingkungan yang ada Oh, nyamuk di nyamuk, Indonesia. oke. Terus adalah itu di buku gue, terus gue jadi korengan, lalu itu kan awal si trauma itu. Jadi gue suka, kenapa Tuhan harus ada nyamuk? Gunanya apa ya Gunanya di dunia apa? ini ya? Di dunia ini. Oke, Oke. balik lagi ke Muhammad Abdullah Aziz yang dipanggil Mas Indra. Iya. Oke, Mas Indra ngeband Metallica, oke, Metalitics sampai SMP, main gitar. Lalu kapan di kau berubah jazz? Itu sambil main sambil nyanyi ya? Sambil nyanyi. Berarti lu bisa yang suara-suara orang metal tuh apa namanya tuh? Nge-growl, Growl-growl scream. itu bisa. Lebih ke Fate No More sih. Apanya? Ininya nyanyinya. Oh, nyanyinya. Mungkin dia nggak terlalu growl, cuman kasar aja gitu. Oh. Siapa vokalisnya Fate No More? Mike Patton dulu. Oh. Can you feel it? See it? Hear it today. If you can, then it doesn't matter anyway. Oh gitu. Gitu. Gokil ya. Gila, ini kayak nggak dia ya. Orang ini banyak banget sisi apaan yang layer banget gitu. Iya, Oke. iya. Lalu kapan itu berubah menjadi musik yang lebih ini bukan yang ngatain musiknya ya, because I love jazz, tapi lebih jelimet gitu. Jelimet, iya. Iya, Chord udah bagus-bagus, kau buat miring. Iya. Jadi waktu itu memang ada satu masanya ketika SMA sampai lulus SMA itu ada masa kita di dark apa tuh namanya? The Dark Ages. The Dark Ages banget. Wah, itu Serius? bandel banget waktu ABG. kecil. Wah, Lu bisa bandel. sangat. Lu kan sopan santun, tata toto gitu orangnya. Lu bisa bandel. Bisa. Ngomong jorok gitu. Semua. Astaga. Pokoknya udah deh. Pokoknya sebandel-bandelnya orang tuh itu. Nah, itu kan waktu itu kita nggak sampai nggak kuliah tuh. Kuliah tuh kita tinggalin begitu lulus SMA, ya kan? Kuliah kita tinggalin. Padahal udah Lu daftar. kuliah Fakultas Seni Rupa Desain Trisakti. Pilihanmu betul. nggak? Iya. Terus kenapa nggak mau kuliah? Karena waktu itu lagi menikmati masa-masa bandel. Oh. Gitu. Oke. Nah, ketika itu gimana caranya? Pokoknya long story short, mulai tobat lah ya kan. Nah, ketika tobat, ketemu sama temen yang MLM. Aziz, astaga cerita hidup lo. Oke. Terus? Iya kan? Tapi gara-gara MLM, kebantu loh. Karena bayangin ya, dari kita benar-benar rock bottom, nggak punya temen, nggak semangat hidup. Kan MLM kan, kita harus semangat. Iya. Kita pasti bisa. Kenal leader Apos nggak?
Iya. Apa? Tahu nggak leader Apos? Apa itu? Ada anak stand up. Harus lihat Oh, lo gitu. konten Dia ini. Dia lagi memainkan sebagai leader Apos untuk menuju hidup luxury. Oke. Temen yang Osa. Oke, langsung nonton. Ya. Oke, langsung menuju nonton. hidup luxury. Waduh, lucu tuh Mas. Tapi bener loh. Kan Jadi ketemunya, ketika masuk MLM maksudnya lo jadi punya teman gitu. Iya, Karena jadi punya lo harus teman approach ya orang. kan. Terus tiap hari di mobil dengar kaset pengembangan diri. Oh itu ya benar Nggak? motivational Iya kan? ya Nah, ya. salah satu teman di MLM itu, dia suka dengerin kasetnya siapa? Om yang main flute juga, main saxophone juga. Embong Raljo. Bukan. Dulu SSS. bukan. Dulu itu pokoknya kasetnya tuh kalau kita ke Aquarius, kalau lihat jazz tuh ada om itu selalu ada tuh. Banyak. Oke. Aduh, om siapa namanya? Om siapa ya? Oke, biar dicari sama Pak Produser. Iya. Oke, dia salah satu jazzer yang multi instrumentalis tuh. Oke. Gitu. Nah, dengerin dia. Bukan. Toko Benny. Di rumah gua bukan. Bukan. Benny. Om Benny kan main trombon, bukan ya? Bukan. Pokoknya ada deh, dia tuh salah satu yang pertama kali gue dengerin. Tapi gara-gara itu jadi, wah, kok lucu ya, musiknya nggak ada yang nyanyi, instrumental. Oh, itu pertama kali lu dengerin instrumental. Tapi kok enak ya, gitu. Akhirnya ke Aquarius dong, ke tempatnya jazz. Beli-beli, random aja beli-beli, nggak tahu apa-apa tuh. Buat anak-anak sekarang yang nonton, Aquarius itu adalah Nah, itu toko dia. kaset. Itu dia. Sebelum jadi CD. Dan ada divisi-divisinya. Iya. Ada slow, ada rock, Uh-uh. ada pop, ada R&B. Kamu ke tempat jazz. Jazz. Cari nama om itu. Cari nama om itu. Nemu? Ada banyak. Oke. Ya udah, beliin tuh. Terus mulai deh tuh ketemu yang jazz. Tapi nggak tahu genrenya, nggak tahu apa. Pokoknya Beli aja? asal jazz beli. Dengerin. Udah, dari situ mulai suka dan berniat untuk pengen belajar alat musik yang ngejazz banget, yaitu saksofon. Oke. Ya ini gue tahu nih kalau lo main saxophone juga. Ya kan? Uh-uh. Akhirnya cari-cari sekolah musik Farabi. Farabi. Nah, itu Farabi itu adalah titik di mana mungkin bisa dibilang gerbang menuju dunia musik yang sekarang gitu. Mario Rock. Bukan. Aduh om siapa sih? Makanya Kan tuh, pas aduh, gue om ngedit itu- lu harus ngasih tahu gue ya. Gua tulis Iya, nih kalau di bawah inget, sini. kalau inget nanti kasih tahu deh. Oke, Farabi les saxophone. Iya, Farabi les saxophone dengan pemain om. obo kan? Ih, kok tahu sih? Iya kan? Bener-bener pemain obo, namanya Pak Juhat Ansyari. Nah, beliau tuh yang ngasih tahu, oh kalau saxophone kamu harus dengerin ini Charlie Parker, Ya. dengerin ini John Coltrane. Beliau tuh yang, padahal dia pemain klasik. Oh masuk jazz. Padahal dia orang klasik loh, pemain Twilight dia. Gitu. Tapi dia ngasih tahu ngajarin tentang jazz gitu. Wah, akhirnya dengerin tuh Charlie Parker, John Coltrane, makin tergila-gila. Masuklah barang itu. Masuk. Orang Wedan, Iya, ya. Oke. betul. Sementara pada saat lo menikmati kebandelan itu, musik lo tinggalin? Tinggalin. Oh. Pokoknya taunya gimana caranya bisa bandel aja tiap hari. Oh. Nggak tahu kenapa ya. Pencarian apa nggak ngerti dah tuh waktu. Tapi udah kuliah loh. Pokoknya akhir SMA, lulus, terus kuliah 2 tahun nggak kuliah tuh. Bandel aja gitu. Tapi Nggak lulus nggak kuliah di FSRD? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Lulus, terus kuliah 2 tahun nggak kuliah tuh. Bandel aja gitu. Tapi Nggak lulus nggak kuliah di FSRD itu? Lulus akhirnya. Jadi setelah 2 tahun ditinggalin, kebut tuh. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia, lulus. Alhamdulillah. Oh. Gitu. Itu kayak apa tuh doa bapak ibunya ya? Makanya, Gua wah. rasa apa yang menyelamatkan Bahasa. gitu pada saat Iya, itu? benar, Menurut benar. lo apa yang menyelamatkan tuh pada saat itu? Selain si kaset-kaset motivational? Ibu sih. Ibu. Iya. Karena nggak tahu ya, dia itu
entah gimana ada satu malam dia minta stop berbuat kejahatan dan kenakalan. Udah itu malam stop, benar-benar stop. Jadi kayak ketika dia ngomong ada some power Iya. dalam words-nya Betul. ya. Itu makanya itu juga salah satu yang gue pegang sampai sekarang bahwa suara itu punya kekuatan. Karena in my mind nih, yang bikin gue berhenti adalah suara ibu. Gitu. Emang selama itu waktu bandel nggak pernah suruh stop? Mungkin karena nggak tahu beliau kenyataan seberapa dahsyatnya gitu. Ketika dia tahu, istilahnya di Suara itu bener-bener ngomong stopnya tuh beneran. ada otoritas yang lo bisa rasa gitu ya. Exactly. Kekuatan suara sih. Dan itu kebetulan suara ibu gitu. Makanya sampai sekarang suara for me, suara manusia itu punya kekuatan yang gede banget. Menurut tuh suara manusia itu bisa apa? Selain seperti iya. tadi, Iya. bisa mengubah hidupmu dari yang jelek menjadi yang baik, Iya. bisa kebalikannya juga nggak? Bisa banget. Bisa banget. Cara Bisa. kita berkomunikasi, kita ngomong membujuk pakai suara yang kayak gimana, kita mau membakar semangat pakai suara yang gimana, ya kan? Gede banget influence-nya. Makanya akhirnya bebaskan suaramu itu. Yes. Oke. Makanya, Orang tuh punya inner voice ya menurut Indra Aziz? punya. Cuma banyak orang tuh nggak mau menyadari, nggak menyadari bahwa dia tuh punya kekuatan itu, Oke. gitu. Atau Kebanyakan, mungkin pernah dalam hidupnya suara itu ditekan oh bener banget. Iya, sehingga dia nggak tahu suara dia seperti apa. bener banget. Itu sering banget kejadian. Karena bulian, ya kan? Contohnya mungkin ya, kalau misalkan ada di sini teman-teman ngerasain pernah gitu, dalam sebuah meeting misalnya, dia mau ngomongin idenya, takut nggak dengerin, Oh, you know? iya. Mungkin karena itu juga tuh. Sekalinya disuruh ngomongnya pelan gitu ya. Ngomongnya pelan, nggak pede dengan apa yang dia utarakan, kayak gitu. Iya, iya. Padahal, kayak kita tahu nih ya, kita bisa loh bikin satu cult, Iya. ya kan? Hanya Iya, dengan pinter suara. ngomong, Iya. suara. Dengan suara yang tepat. Mungkin kadang-kadang gini, kalau kontennya bagus, tapi cara penyampaiannya nggak bagus, kontennya kadang nggak nyampe nggak sih ke kita? Iya. Iya, benar. Jadi suara sih kekuatannya gede banget. Dahsyat ya suara itu. Dahsyat. Ya. Oke, lo masuk ke jazz, masuklah ke Farabi, belajarlah obo di situ padahal Iya. lo main alat saxophone Iya, betul, gitu ya. betul. Totally different lagi tuh dengan main gitar Iya. dan main drum itu. Lo multitalenta banget ya ternyata ya. Setelah bisa saxophone, lo berpikir mau kemana hidup emang? Nah di situ terus, Mau jadi desainer grafis itu kah? Kan udah lulus nih. Iya, iya. Atau session player kayak Iya. teman-teman musisi pada Iya. umumnya, start out-nya begitu? waktu main saxophone sih udah tahu pengen jadi musisi. Pengen jadi musisi. Sebagai apa? Nah, sebagai performer waktu itu. Maunya sebagai performer. Maunya sebagai performer. Performer apa? Saxophone. Kan nggak semua band butuh saxophone, Pak Iya, Indra. ternyata. Makanya sekarang berhenti. Jobnya nggak ada. Sekarang main saxophone jago-jago. Udah nggak bisa ngejar kita. Dulu sih masih lumayan bisa double job kan. Jawabannya simpel banget, gue pikir apa Iya. gitu. Ya karena Dulu emang zaman-zaman main saxophone enak tuh, dapat job wedding gampang karena oh ini penyanyinya bisa main saxophone juga. Oh, udah dapat job wedding tuh. Oh, lu nyanyi terus Iya. ya, sendiri gitu nyanyi. Gampang dapat jobnya, enak jualannya kita. Kalau sekarang banyak yang lebih jago. Iya, banyak yang lebih jago, udah deh. Udah lupain deh gitu Lupain ya. Oke, terus akhirnya Iya. pindah ke apa? Nah, akhirnya gini. Ternyata gue menyadari bahwa yang bisa gue lakukan secara konsisten dengan effortless adalah bikin konten. Karena dari dulu ternyata emang suka bikin blog kayak gitu Iya, tentang musik ya. Tapi semua tentang musik tetap. Intinya sebenarnya kayaknya ini habit lo mendokumentasi sih. Ternyata. Iya. Karena dari dulu tuh tiap ada apa, videoin, tulis di blog gitu. Bener sih, mendokumentasi kayaknya Iya intinya. kan, lo dokumentasi Bener. everything yang lo lewatin yang Iya. menginspire lo gitu. Iya, Oke, benar. terus? Nah dari situ ketemulah, nah ini ada juga satu kejadian yang menarik juga. Karena seneng jazz kan, ada orang profesor dari Jerman pulang ke Indonesia, orang Aceh.
namanya Ibu Cutnya Deviana Daucia. Iya. Ya kan? Nah, beliau tuh pertama kali bikin workshop di Indonesia itu di sebuah hotel dulu namanya Four Seasons. Oke. Dulu namanya The Regent malah. Region itu waktu sebelum kena banjir. Iya kan? The Regent tuh. Datang kita ke sana sama teman-teman kita tuh, Nikita Dompas, Pemain gitar. termasuk Reza dulu. Almarhum Reza Almarhum. Gunawan. Oh, di situ mainnya Di situ kita sama Reza. ketemu tuh sama Reza, sama Nikita Dompas segala macam. Nah, disitulah ikut workshop dan lebih dalam lagi tentang musik tuh, belajar. Oh, musik tuh ada teorinya. Oh, musik tuh ternyata ada sejarahnya gitu. Nah, di situ juga Ibu Cutnya Deviana Daucia yang bilang, kamu jangan ninggalin vokalnya dong. Jangan main saxophone aja. Tapi vokalnya nggak boleh kamu tinggalin, tetap mesti kamu kembangin. Jadi emang beliau sih yang istilahnya mengembalikan vokalnya lagi. Karena sebelumnya saxophone aja gitu. Oh, ke vokalnya agak kurang. Agak kurang. Itu umur lo udah selesai kuliah kan? Masih kuliah, tahun 2000 itu. Berarti, what, like 26 ada nggak? 2001. 2001 itu, apa umurnya? Pada saat Ih, itu. ngitung dulu. Lo lahir 78 kan? 78. Berarti kan 2001. 98, 20. Ya 22, 23 lah ya. Oh, masih muda berarti tuh ketemu Ibu Ketemu Cut itu. Ibu Cut. Ya. Udah tuh, fokus di vokal juga akhirnya. Oke. Gitu. Akhirnya waktu itu sambil kuliah di desain, sambil kerja sama beliau. Sebagai? Desainer. Hah? Desainer apanya dia? Kan dia suka bikin acara tuh. Jadi ngedesain-desain Panggungnya? Bukan, promo-promo materialnya. Oh, promo materialnya. Brosur zaman itu ya, brosur. Terus dia sempat bikin itu musikal, Malin Kundang dulu. Oh, oke. Kita yang bikin tuh materi posternya gitu-gitu. Oh. Titi Rajo Bintang musiknya. Iya. Oh, Titi Rajo Bintang pada saat itu. Iya. Dia kan drummer juga. Makanya. Oh, temen lo di Farabi kali ya? Farabi. Ya kan? Dia juga ikut sama Ibu Cut juga. Oh. Jadi kita geng, itu sebutnya IMD itu dulu. Instrumen musik daya. Sekarang masih ada instrumen musik daya. Sekarang musik daya Indonesia. Indonesia, iya. Gitu. Kalau nggak salah lo pernah jadi gurunya adek gue juga ya, Troy ya? Troy ya, di IMI dulu. Di IMI. Karena dia manggil lo Pak Indra. Pak Indra gitu. Iya. Oke, Betul. jadi itu awal lo mulai mendalami, lalu akar lo menjadi guru musik kayaknya di situ ya? Di situ sih. Yang lo pernah ngajar di sekolah SD sampai TK, iya. TK SD Muslim itu apa? Betul. Ngajar musik? Betul. Jadi waktu itu ada temen namanya Arti Dewi. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Ada Arti Dewi. Dia penyanyi juga. Nah, ibunya tuh Kayak mengelola tahu sih gue namanya. satu sekolah. Namanya sekolah Al-Falah. Di Cipayung lah gitu. Dia waktu itu kita nggak ada guru musik nih. Gitu. Bantuin dong ngajar musik gitu. Nah, udah gitu. Wah, ayo yuk. Nah, itu pengalaman ngajar di sekolah itu benar-benar jadi gemblengan untuk bidang edukasi. Karena ngajar kelas TK, SD, SMP, wah, itu tantangannya gede banget. At least for me ya, waktu dulu sebagai orang Kenapa? yang... Mereka nggak mau denger anak umur segitu? Jadi beda-beda tantangannya tuh. Yang anak TK, approach-nya beda lagi. SD beda lagi, SMP beda lagi. Ya kan? Anak SMP kan pada so tahu. Jadi kita cara mendekatinya harus beda lagi. Ketika itu lu usia berapa itu? Itu udah mulai di musik tuh udah mulai horeca tuh, hotel, resto, cafe, wedding gitu. Iya. Terus udah ngajar di sekolah itu umur berapa ya? Berarti fresh graduate dari S1 lah ya? Iya, kurang lebih begitu gitu. One of your first jobs lah ya? Yes, one of my first jobs. Okay. Lama lo ngajar jadi guru musik? Jadi guru musik di sekolah itu beberapa tahun. Lumayan Berarti lama. lu ngajar apa kalau guru musik? Lu bisa baca tulis untuk bisa? Iya. Jadi lu ngajar pakai staffnya, do, re, mi, apa gitu? Jadi kita ngajarin teori musik. Terus kalau buat anak TK kita ngajarin tentang perkusi. Jadi di kelas tuh anak-anak yang ngumpulin kan pegang gendang apa segala macam, kita main ketukan gitu. Kalau yang anak SMP udah mulai pelan-pelan, yuk belajar nulis lirik, bikin lagu kayak gitu. Kok enak banget guru musiknya ngajarin lirik dulu. Guru musikku namanya Pak Widodo. Enggak, berhenti sampai main gitar doang. Soalnya dia treatmentnya kelas musik tuh kayak apa ya? Kayak ekskul jadinya, tapi wajib. Wajib kan dulu kalau rapat bayangan ada nilai seni musik. Betul. Tapi dia treatmentnya entah gimana ya, kalau si Al-Falah tuh kayak ada kelas-kelas yang
di lapangan kayak gitu, di halaman. Jadi emang menarik banget sih waktu itu. Termasuk belajar pianika itu juga? Iya, sama pianika, recorder, betul. Itu kita harus juga tuh pelajarin. Oh wow, jadi lu full on guru tuh ya? Guru, bener-bener guru sekolah. Gak nyangka. Oh, gitu. Oke. Itu pengalaman yang berharga banget sih. Sampai sekarang bener-bener menjadi suatu hal yang pegangan banget. Bahkan dipakai sampai sekarang gitu ilmunya. Apanya? Buat apa ya? Nggak tahu secara teori kalau dijabarkan nggak tahu. Tapi there's something yang ngebentuk dalam diri gue bahwa gue pernah ngelewatin masa-masa belajar ngajarin anak TK sampai SMP. Oh. Itu ke yang kan sekarang salah satu penyanyi di sekolah ada yang umur 60-an kan. Itu pun kepake loh cara approach beliau dari waktu zaman jadi guru SD SMP itu. Entah kalau disuruh jelasin apanya nggak tahu. Cuma gue yakin banget kalau gue nggak ngelewatin masa-masa itu, gue nggak akan bisa ngelatih ibu ini. 60 tahun ini, betul. muridmu. Iya. Apanya sih penyampaiannya? Mungkin penyampaiannya gimana sebagai kita... guru kan beda kan? Betul, sebagai guru. Karena nggak semua orang bisa menularkan atau mempresentasikan apa yang ada di sini ke orang lain. Exactly, itu dia. Itu gue malah kadang-kadang merasa gini, tugas gue ketika ngelatih penyanyi bukan supaya suara dia bagus, tapi supaya dia jadi pengen ngulik lebih lanjut. Apanya? Tentang nyanyinya, tentang musiknya. Oh. Jadi tugas gue tuh mengobarkan apinya dia, tapi perjalanan dia kan perjalanan dia itu, bukan perjalanan gue. Iya. Tapi that's your musical journey, not my musical journey loh. Iya. Gue cuma ngasih pantikan-pantikan apinya. Emang semua orang bisa punya musical journey menurut lo? Gue, iya. Semua? Iya. Bahkan yang keluarganya nggak pernah kenal musik sekalipun? Gue percaya ya. Bahkan alangkah baiknya kalau iya gitu. Even kalau misalnya dia bergerak di bidang hukum atau bergerak di bidang kedokteran, kalau dia bisa nih punya kesempatan atau punya waktu untuk bermusik, dia harus lakuin menurut gue. Lebih apa menurut lo? Semacam apa ya? Mungkin penyeimbang. Penyeimbang kali ya bahasanya. Lemesin. Ya? Aduh, itu kena banget sih lemesin. Iya. Kalau nggak kan jadi kayak kanebo kaku gitu kan, kanebo kering, sorry. Bener banget. Ya. Karena di musik itu kan cara kita berkomunikasi ya. Iya. Kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa komunikasikan lewat kata-kata, kayaknya musik deh. Lo pernah ketemu orang yang nggak suka musik gak? Matiin. Orang ribut-ribut gitu. Pernah. Ada orang-orang anti musik tuh ada. Itu apa sih menurut lo yang membuat mereka teriritasi mendengarkan dentingan-dentingan nada yang berbeda? Nggak tahu ya. Cuman ini kalau khayalan gue ngayal aja. Kayaknya mungkin karena itu membuat mereka merasakan sesuatu. Oh shoot man, ini mungkin mereka nggak nyaman untuk merasakan hal itu gitu. Mungkin. Ada emosi yang timbul dan mereka nggak mau merasakan itu. Iya. Gitu. That's how powerful music is. Jadi, saya sedikit penasaran. Ternyata orang-orang yang datang ke Indra Aziz itu nggak cuma orang-orang yang ingin belajar nyanyi. Belum tentu juga pengen jadi penyanyi ya, Aziz ya. Benar. Emang pengen bisa nyanyi aja gitu kan. Tapi juga banyak penyanyi profesional. Ya. Rata-rata penyanyi-penyanyi profesional yang datang ke lo tuh masalahnya apa ya? There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of who you are. Oke, contohnya tuh ya. Terakhir ada gitu ada gitu kan? Iya kan? Ada gitu kan? Nah,